Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Iis Amalia MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Bisnis Global Islam. Kemudian teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait materi ataupun makalah tentang perkembangan industri halal di Indonesia dan negara lainnya. Kami kelompok 9 beranggotakan saya Muhammad Imam Bahaudin, kemudian Intan Amara Putri, kemudian ada Risma Andini. Untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai ke pemateri yang pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Yang pertama, kita akan membahas terkait tentang definisi dari halal, yang dimana dalam terminologi bahasa Arab sendiri, halal ini tuh merujuk pada sesuatu yang diizinkan atau sah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini tuh sering sekali dipadu-padankan dengan frasa halalan thayyiban yang menekankan aspek kehalalan dan kebaikan. Nah, selanjutnya itu terkait dari produk, di mana produk sendiri ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dihasilkan untuk diperdagangkan atau ditawarkan di pasar dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan di mana produk ini dapat berupa barang atau jasa yang dirancang melalui proses produksi yang mencakup pembuatan dan penyelesaian. Nah, selanjutnya itu terkait tentang industri halal. Nah, apa sih industri halal itu? Jadi, industri halal ini tuh adalah sektor ekonomi yang memproses barang dan jasa berdasarkan syariat Islam, mencakup bahan baku hingga hasil akhir. Industri itu bersifat universal yang dapat diterima oleh masyarakat muslim dan non-muslim, serta mencakup berbagai sektor seperti makanan, busana, kosmetik, dan pariwisata. Nah, selanjutnya industri halal di Indonesia, di mana industri halal di Indonesia ini tuh produk yang dihasilkan itu harus mendapatkan sertifikasi halal dari BPJH. Apa sih BPJH itu? Jadi BPJH ini merupakan badan penyelenggara jaminan produk halal, yang mana ini tuh wajib dicantumkan pada kemasannya. Tanpa sertifikasi tersebut, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum. Nah, sertifikasi halal ini tuh bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, pelindungan konsumen muslim, serta memastikan produk sesuai dengan standar syariah. Nah, selanjutnya terkait tentang perkembangan industri halal di Indonesia, yang dimana industri halal di Indonesia sendiri ini tuh berkembang pesat berkat populasi muslim terbesar di dunia, mencapai sekitar 87% dari total penduduk. Pemerintah mendukung industri ini melalui regulasi seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang JPH, serta pembentukan kawasan industri halal dan program sertifikasi halal wajib. Nah, selain itu juga, digitalisasi dan inovasi melalui platform e-commerce dan keterlacak digital juga meningkat efisiensi. Target ekspor produk halal Indonesia ditetapkan mencapai 39,12 miliar US dollar pada tahun 2045 dengan fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing global. Nah, terkait tentang potensi masa depan industri halal sendiri, Ahmad Haikal Hasan, pemimpin BPJPH, meyakini sektor industri halal dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana BPJPH ini tuh berfokus pada penguatan ekosistem industri halal melalui sertifikasi seluruh rantai produksi. Pemerintah Indonesia berkomitmen menjadikan negara ini sebagai pusat produksi halal global dengan langkah yang strategis. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk pertumbuhan industri halal di negara ini seperti yang pertama itu ada penguatan regulasi dan sertifikasi halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang dimana pemerintah ini udah bikin aturan
yang isinya semua produk makanan, minuman, obat, dan lain-lain itu wajib punya label halal biar orang-orang muslim itu yakin bahwa itu boleh dikonsumsi. Yang kedua itu adalah digitalisasi sebagai pendorong utama, yang dimana zaman sekarang ini ngurus sertifikasi halal itu udah gampang banget dan bisa diakses melalui digital. Pemerintah bisa menggunakan teknologi seperti blockchain. Nah, yang ketiga ini ada ekspansi ekspor produk halal, yang dimana Indonesia ini tuh bisa mengekspor produk halal senilai 600 triliun atau lebih untuk mengekspor ke negara-negara lain. Jadi mereka mempunyai dorongan untuk ekspor makanan halal, kosmetik halal, dan produk lainnya ke negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, bahkan Eropa. Nah, yang keempat itu ada pembentukan kawasan industri halal atau industri kosmetik dan farmasi halal, yang dimana ada banyak sekali kawasan khusus halal di tempat seperti Modern Cikande dan Safe and Lock Industrial Park. Yang di sana semuanya sudah disiapin mulai dari tempat produksinya, pengujian halal, sampai bantu untuk sertifikasi. Nah, yang terakhir itu ada peran dari generasi Z, yang dimana anak muda zaman sekarang, apalagi generasi Z itu kan suka menggunakan produk halal, bukan cuma karena agama, tetapi juga karena sehat, etis, ramah lingkungan, dan kelihatan keren. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Materi yang akan saya bahas pertama ini perkembangan industri halal di negara lain. Jadi industri halal saat ini sangat berkembang pesat, bukan hanya di negara-negara Islam, tapi juga di negara-negara non-Muslim. Banyak negara melihat industri halal ini bukan cuma soal agama, tapi juga sebagai peluang bisnis yang besar. Next. Oke, selanjutnya perkembangan industri halal di negara Malaysia. Malaysia ini menjadi salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan industri halalnya. Sejak tahun 1970, Malaysia sudah mulai membangun sistem sertifikasi halal. Sekarang semua itu sudah dikelola oleh lembaga resmi bernama JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang sudah diakui secara internasional. Pemerintah Malaysia juga membangun sekitar 20 kawasan industri halal di berbagai daerah seperti contohnya jenisnya kawasan pangan halal, kawasan distribusi dan logistik halal, akses terus kawasan manufaktur dan eksklusif, pusat industri halal, lalu halal eksklusif zone, uh, sudah next. Oke, selanjutnya perkembangan industri halal di negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Kuwait ikut aktif mengembangkan industri halal karena mayoritas penduduknya itu Muslim dan mereka juga ingin mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Jadi mereka tidak hanya mengkonsumsi produk halal, tapi juga memproduksi dan mengekspor ke banyak negara. Yang mereka lakukan dalam membuat industri halal ini antara lain, yang pertama mereka tentunya membuat kawasan industri halal modern seperti adanya Dubai Industrial City untuk makanan, farmasi, dan kosmetik halal. Selanjutnya ada JAFZA, yaitu Jebel Ali Free Zone Authority, atau membuat zona perdagangan halal yang bebas terbesar di Timur Tengah. Terus adanya Saudi Halal Center, yaitu tempat sertifikasi dan pengawasan halal, dan ada Qatar Science dan Technology Park untuk fokus ke riset halal dan bioteknologi. Selanjutnya, next. Oke, yang selanjutnya ini perkembangan industri halal di Eropa dan di Amerika. Di Eropa dan di Amerika ini jumlah muslimnya memang masih sedikit, tapi industri halalnya tetap berkembang pesat karena semakin banyak orang yang termasuk non-muslimnya juga sadar bahwa produk halal itu lebih bersih, aman, dan lebih berkualitas. Perkembangan di Amerika ini sendiri populasinya masih minoritas, kurang lebih 3 juta orang, tapi produk halalnya makin diminati, tapi ada tantangannya juga, yaitu belum ada standar nasional yang halal,
belum ada standar nasional halal. Yang kedua, banyak lembaga sertifikasi sendiri-sendiri atau gak ada satu lembaga resmi pemerintah. Contohnya kayak di Malaysia ada Jakim, nah di Amerika ini belum ada lembaga resminya. Jadi Amerika ini masih pakai lembaga swasta yang dibikin sama organisasi muslim di sana sendiri. Contohnya ada Ivanka, Islamic Food and Nutrition Council of America. Terus yang paling terkenal dan diakui global itu ada Halal Food Council di USA. Eh, Terus selain itu tantangannya masih ada Islamophobia dan minim edukasi tentang produk halal. Selanjutnya di Eropa itu negaranya seperti Inggris, Prancis, Jerman. Walaupun jumlah muslimnya sedikit dibanding negara-negara muslim lainnya, negara-negara Islam lainnya, permintaan produk halalnya terus meningkat, terutama di sektor makanan, kosmetik dan pariwisata. Banyak supermarket besar di sana di negara Eropa sudah menjual produk halal dan turis muslim juga jadi pasar utama mereka untuk pariwisata halal. Sektor halal apa saja yang berkembang di Eropa antara lain itu ada makanan halal, supermarket di Inggris dan di Prancis juga udah banyak menyediakan daging halal. Terus ada kosmetik obat halal, banyak konsumen yang tertarik sama produk yang tidak mengandung babi atau alkohol karena mungkin lebih sehat dan lebih bersih. Terus adanya pariwisata halal, di sana ada hotel dan resto seperti di kota London, Paris, Barcelona. Kota-kota tersebut juga udah mulai menyediakan makanan halal di hotelnya atau di pariwisatanya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari industri halal di Indonesia. Yang pertama mungkin dari faktor pendorong adalah adanya dukungan pemerintah terkait kebijakan Undang-Undang JPH dan juga sertifikasi halal BPJPH. Kemudian populasi muslim besar ini yang menjadi faktor pendorong juga dari industri halal di Indonesia, potensi pasar terbesar di dunia. Kemudian adanya kesadaran masyarakat dan meningkatnya permintaan produk halal. Terus kemudian ada perkembangan teknologi ataupun digitalisasi e-commerce, memperluas pasar eh, sebagai faktor pendorong dari industri halal. Kemudian adanya peluang ekonomi, penciptaan ataupun ciptakan lapangan kerja dan dorong ekspor dari industri halal tersendiri. Kemudian ada faktor penghambat tersendiri juga dari industri halal di Indonesia yaitu kurangnya standarisasi global dan juga biaya serta proses sertifikasi halal yang kompleks. Ini yang menjadi penghambat dari proses industri halal di Indonesia yang semakin berkembang. Kemudian ada keterbatasannya infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Kemudian juga adanya tantangan dalam rantai pasok halal. Kemudian yang terakhir adanya kurangnya edukasi dan sosialisasi bagi produsen dan juga konsumen. Itu dari faktor penghambat dan juga faktor pendorong. Nah, kemudian ada studi kasusnya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama, itu melakukan sinergi di bidang jaminan produk halal dengan CNN Indonesia ataupun PT Transnews Corpora. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Kepala BPJPH, yaitu Bapak Ahmad Haikal Hasan, dan juga Direktur CNN ataupun Direktur Utama CNN Indonesia, Titin Rosmasari di gedung BPJPH Jakarta pada Kamis tanggal 20 Maret 2025. Mungkin itu dari industri halal di Indonesia. Kemudian ada analisis studi kasusnya. Yang pertama, relevansi dengan perkembangan industri halal di Indonesia. Sinergi antara BPJPH dan juga CNN ini secara langsung relevan dalam mengatasi tantangan rendahnya literasi halal di kalangan masyarakat dan juga pelaku usaha.
salah satu isu utama yang disebutkan dalam paper ini adalah kurangnya edukasi UMKM mengenai sertifikasi halal yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan industri halal domestik. Kemudian yang kedua adalah pentingnya regulasi dan standarisasi dalam industri halal. Nah, BPJPH dalam studi kasus ini menyebutkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam keterlibatan sertifikasi halal. Sinergi dengan CNN dapat membantu memperjelas terkait prosedur sertifikasi halal pada para pelaku usaha dan juga masyarakat secara luas. Nah, sehingga ini menjadi pendorong lebih akan bisnis segera mendapatkan sertifikasi halal yang sah. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dari negara lain, seperti tadi yang sudah dijelaskan adanya Malaysia, Timur Tengah, dan negara-negara lain. Malaysia yang memiliki Jakim ataupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang telah mengelola sertifikasi halal dengan baik. Ini didukung oleh kampanye edukasi halal yang kuat sehingga industri halal di Malaysia itu semakin pesat berkembang. Kemudian ada lagi dari Uni Emirat Arab dan juga ataupun Arab Saudi telah menetapkan regulasi ketat dan memanfaatkan media serta teknologi digital untuk meningkatkan transparansi sertifikasi halal. Kemudian yang keempat adalah potensi digitalisasi dan juga branding halal di Indonesia. Nah, ini menyebarkan informasi sertifikasi halal secara luas melalui berbagai kanal digital. Karena memang zaman sekarang adalah zaman teknologi yang semakin canggih sehingga ini yang bisa menjadi kesempatan ataupun faktor pendorong ataupun faktor yang positif bagi industri halal di Indonesia. Kemudian mendukung branding produk halal Indonesia di tingkat global sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian memfasilitasi keterlacakan halal di mana masyarakat ini bisa lebih mudah mengakses informasi produk halal yang telah tersertifikasi. Mungkin itu dari analisis studi kasus. Mungkin sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi kelompok kami dan juga bagi teman-teman sekalian. Kelompok 9 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.